tahun itu konsep nggak bisa punya anak itu adalah sebuah aib. Di setiap suntikan hormon yang aku masukkan ke dalam tubuhku itu, aku marah sama suamiku. Saya masih ingat pada hari itu, kok aku mau share ini, boleh enggak? Go ahead, if you want to share, just share it. Loh, kamu gak malu? Dia bilang. Karena saya berpikir saya sudah capek banyak orang ngomongin di belakang. Kamu itu bangga banget ya nggak punya anak kamu kontenin, katanya gitu. Makanya ada laki-laki gengsi kalau ketahuan tidak bisa punya anak. Karena laki kan harusnya hebat ya, mimpin itu begitu. Lalu perempuan dijudge terus bahwa kamu sebagai perempuan kok memalukan. Karena mahkota perempuan paling atas adalah menjadi ibu. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Yang dari komunitas menuju dua garis yang mana? Boleh angkat tangan? Oke, selamat sore. Selamat sore juga untuk Idea Friends lainnya. Nah, kita ada di sesi Idea Talks yang berjudul Menuju Dua Garis. Sore ini ada 3 narasumber di sini, yaitu adalah sepasang suami istri yang juga founder dari Menuju Dua Garis. Dan juga ada seorang psikolog klinis yang nanti akan membantu kita untuk mengupas bagaimana sih perjuangan dari para founder Menuju Dua Garis ini. Dari kisah kehidupan personalnya mereka menjadi sebuah gerakan yang bermanfaat bagi orang banyak. Kalau di sini udah ada teman-teman Menuju Dua Garis, sebenarnya saya nggak perlu cerita terlalu banyak. Tapi karena ada juga yang bukan anggota Menuju Dua Garis, jadi mungkin kita review sedikit ya. Menuju Dua Garis itu sebenarnya apa sih? Jadi menuju dua garis itu sebenarnya kata dua garisnya itu sendiri berasal dari dua garis di tespek, benar ya Miss Rosi ya? Ya, jadi dua garis di tespek itu menunjukkan positif ketika orang lagi merencanakan kehamilan gitu. Kalau dia tes keluar dua garis, senang karena positif gitu. Jadi komunitas menuju dua garis, komunitas yang berisi para pejuang dua garis yang berharap dan mendambakan kehadiran buah hati di kehidupannya. Kurang lebih seperti itu. Dan komunitas ini udah gede banget. Di Instagram followersnya 115k lebih. 151. Oh ya ampun, kebalik 511-nya. Oh iya, ada yang protes nanti. Ada yang protes nih. Cut yang bagian tadi, cut, edit. Di Instagram followersnya 151k lebih. Lalu juga ada di Telegram ya, membernya udah ribuan, baik perempuan maupun laki-laki. Lalu ada website di mana para pejuang dua garis bisa dapat banyak informasi berupa artikel, dan ada YouTube channelnya juga, di mana informasinya juga disajikan juga dalam bentuk video. Pokoknya lengkap, informasi seputar edukasi yang dibutuhkan oleh para pejuang dua garis. Itu tentang komunitasnya. Nah, hari ini kita di sini, kita pengen dengar gimana sih perjalanan pribadi dari pasangan hebat ini sampai terjadi menuju dua garis itu tadi. Jadi kita akan dengar bagaimana sebenarnya menuju dua garis itu berawal dari sebuah luka, dari sebuah kegagalan, bukan dari sebuah keberhasilan, tapi dari sebuah kegagalan yang berkali-kali. Biasanya orang kalau gagal, dia nggak mau orang lain tahu ya. Kalau gagal, biasanya maunya dilupakan aja atau ditutup-tutupi atau segera move on dari situ. Tapi pasangan ini enggak. Gagal dan sakit hati berkali-kali, tapi itu kemudian diputar. Energinya itu dipakai untuk membuat sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri dan bermanfaat juga buat banyak orang sampai hari ini. Itu yang mau kita lihat, gimana sih caranya orang tuh bisa memutar kegagalan jadi sesuatu yang bermakna buat orang lain. Untuk itu kita menghadirkan psikolog di sini. Jadi saya perkenalkan di sini ada Miss Rosi dan Chef Ken yang sebenarnya tidak perlu perkenalan lagi ya. Dan ada psikolog Ibu Astrid Tagina Sapii, psikolog klinis yang sudah berpraktek lebih dari 41 tahun, juga adalah CEO dan founder dari Dear Astrid, Biro Psikologi. Nah, bertiga kita akan membahas tentang menuju dua garis. Oke. Nah, saya mulai kalau gitu dengan pertanyaan untuk Miss Rosi. Selamat sore, Miss. Sore Citra. Sore. Nah, kita mau mulai dari day one. Ini lagi ngetren ya, day one sampai one day. Ini sekarang one day nih. Oh, one day-nya belum. One day-nya someday kan? Someday. Dewan, kita balik ke Dewan. Dewan gimana nih Miss? Bagaimana sih mulainya? Iya, kita itu pas nikah kita tuh udah tahu kalau kita bakalan susah punya anak gitu. Dan kita nikah pakai biaya sendiri, orang tua nggak campur tangan. Jadi kita mulai itu benar-benar udah nol gitu ya.
mulai dari nol. Terus aku tuh masih ingat salah satu pengalaman yang bikin aku tuh sedih banget. Kita bayi tabung di usia pernikahan kita 1,5 tahun, dan di salah satu klinik di Surabaya yang ramenya minta ampun, mereka belum memisahkan klinik fertilitas dengan poli yang lain. Jadi ketika saya dipanggil dengan nama suami 2012 itu pas suami saya dari selesai ajang MasterChef Indonesia, saya tuh dipanggil dengan keras, Nyonya Ken, gitu ya, masuk USG, gitu ya. Terus orang-orang di sana, baik yang promil maupun enggak, itu akhirnya noleh ke kita dan langsung jadi tahu. Saya langsung jadi malu banget. Kayak, ih kamu itu kayak berasa jalan dari tempat duduk masuk ke ruang USG itu kayak dihakimi gitu dengan semua mata memandang. Dengan kasak-kusuk yang kita dengar dengan jelas banget kayak, hei itu loh chef Ken yang dari MasterChef itu loh, dadak no promil yo, susah hamil ya, lo kan masih muda lo, apa yo, sing salah di endi yo, ya sakno yo. Itu kata-kata yang selalu ada, sakno yo. Dan I really hate, kenapa sih harus dikasihani kalau kita emang ya lagi struggle untuk punya anak gitu. And that's our society. Kayak kasihan banget sih kalau belum punya anak. Itu buat aku makin malu, itu buat aku makin hancur, itu buat aku semakin ingin menutupi bahwa kita emang susah punya anak gitu. Sampai saya ngomong sama susternya, sus bisa nggak sih saya dipanggil nama saya aja, nggak usah nama suami, saya bilang kayak gitu. Belum begitu banyak drama, dimana pada saat itu kita harus analisa sperma, dan analisa spermanya itu di toilet umum. Bayangin ya, dia harus mengeluarkan spesimen sperma itu, antri dengan orang-orang yang juga ngantri poli mata, poli ini. Jadi lu harus berkonsentrasi mengeluarkan bibit kamu, dan banyak orang yang ngedor-ngedor, tok 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 tok, halo, ada orang yang di dalam gitu. Belum lagi aromanya sedap. Aromanya sedap karena dia campur-campur ya di sana ya. Iya, dan kita jadi langsung sangat mengasihani diri sendiri. Segininya ya Beb pas kita mau hamil gitu. Jadi sad ya. Mungkin kamu mau cerita sedikit pas itu? Itu pengalaman yang nggak bisa dilupain. Karena ya at that moment itu ya bisa dikatakan hampir satu Surabaya itu knows me, ya kan, karena salah satu finalis MasterChef Indonesia di tahun itu yang lainnya belum ada, ya belum ada, maksudnya yang sampai final juara 3. Terus di situ semua ketika saya bawa tabung itu semua udah noleh, ya kan, ini ngapain? Terus masuk ke kamar mandi nggak keluar itu pasti orang juga bertanya-tanya ngapain, ya kan? Ya itu sebuah pengalaman yang unforgettable, yang tentunya juga ketika orang melihat, memandang itu, what I feel ya, mereka itu tidak melihat dengan empati, tapi dengan judgmental, ya kan? Karena oh ini, oh nggak bisa punya anak, oh, nah kenapa saya merasa seperti itu? Yes, because in reality orang yang pada saat itu ya tentunya, semoga tahun-tahun ini sudah mulai terkikis, sudah mulai habis. Tahun itu konsep nggak bisa punya anak itu adalah sebuah aib. Sampai sekarang sih Ya, sebenarnya sampai sekarang, ya. gitu. Sampai sekarang sih. Nah, dewanya kayak gitu. Terus perjalanannya nggak makin mudah, makin susah karena bayi tabung kita gagal, udah mahal. Kita masih ingat tahun itu 45 juta, itu uang terakhir kita udah masih nabung untuk nikahan gitu ya. Terus belum program hamilnya gagal, belum lagi dibicarain sana sini. Jadi kita merasa kayak hidup kita emang kasihan banget sih. Terus it took me 7 years untuk bangkit dari satu bayi tabung ke bayi tabung yang lainnya. Dan pada saat aku bayi tabung yang pertama itu aku marah banget sama suamiku, karena aku berpikir, yang gak subur kamu, kenapa yang repot aku? Yang gak subur kamu, kenapa yang sakit aku? Yang kurang spermamu, tapi kenapa kok aku ikut-ikutan menanggung semua rasa nggak enaknya. Jadi aku marah banget. Di setiap suntikan hormon yang aku masukkan ke dalam tubuhku itu, aku marah sama suamiku. Aku mengumpat, aku merasa, gara-gara kamu ya ini ya, you have to see. Terus aku jadi merasa gini, sakit dikit aku, aduh, gitu. I want to let him know ini sakit ya, tolong. For Gitu. your information, yang pertama, IVF kita yang pertama, itu yang nyuntikin hormon, itu adalah saya. Karena aku nggak berani pas Kayaknya itu. IVF selalu gitu ya? Atau Jadi aku suntik sendiri. Ya, bisa ada pilihan suntik sendiri, ya atau suntikan orang lain. Biasanya kalau suntikan orang lain, itu biasanya larinya ke klinik. Jadi mereka yang suntik enggak. Karena kan tahun itu jadwal traveling kita lumayan banyak,
kan akhirnya ya yang nyuntikin saya. Bayangin ketika ngomong aduh Di itu, depan muka langsung. iya itu aduh. Dan aku keras-kerasin supaya kayak lu harus tahu ya. Ini satu hari aku suntik lebih dari 3 gara-gara kamu tahu gitu. Kayak Oke. pengen ngomong kayak gitu. Ya, Itu tekanan yang dirasakan Miss Rosie. Oh, Kalau bukan, itu tekanan yang saya alami juga dong. Tertekan gitu. Ya, tapi saya masih ingat pada saat itu saya ngomong gini sama dia. Hon, kalau itu andai kata ya, karena kan masalahnya saya. Andai kata saya bisa gantiin kamu disuntik hormon, aku pasti akan gantiin. Ya. Tapi iya somehow itu nggak mungkin karena hormon itu sebenarnya untuk mensimulasi telur apa segala macam. Ya ada sebuah lagu yang bilang ini, be careful with what you wish for. Ya, sungguhan sekarang ini saya suntik apa yang dia suntik dulu. Jadi dia juga harus suntik hormon oh gitu, gitu, karena jadi sampai sekarang berdua. benar gitu. Jadi perjalanannya menurutku menyedihkan. Kita bertengkar gitu ya, masalah finansial juga dong, karena kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya itu untuk bayi tabung. Kalau orang lain sudah mulai bisa mengalokasikan tabungan itu untuk liburan, kita itu nomor 1 buat bayi tabung dulu. Jadi kita merasa punya anak atau enggak, program hamil apa enggak ini selalu membayangi di setiap perjalanan kita. Jadi momok Gitu. ya. Jadi momok gitu. Belum ditanyain orang. Salah satu hal yang bikin aku sedih itu aku datang ke pesta pernikahan gitu ya. Salah satu teman SMA aku itu datang dengan penuh empati. Aku udah berpikir wah, ini nih dia mengerti aku banget gitu ya. Tapi ternyata dia datang sama langsung menepuk-nepuk perut aku. Kapan ini? Gitu ditepuk-tepuk aku sampai wow. Apa-apaan ini ya maksudnya? Itu bikin saya sakit hati banget, Bu. Sentuhan fisik itu bikin saya merasa gagal jadi wanita dan bikin ego saya itu kayak tersentil. Dan saya langsung berpikir, emang lu pikir dengan kamu udah punya anak lebih dulu dari aku, kamu pikir kamu wanita yang lebih bagus? Jadi perjalanan infertilitas ini juga mengobrak-abrik emosi, ego saya, semua pertahanan yang saya punya. Gitu. Jadi saya tuh kalau selama ini saya selalu take pride of myself, saya merasa aku wanita yang dilahirkan sempurna sama Tuhan. Saya tuh punya gambar diri yang bagus sebenarnya. Tapi karena kasus infertilitas ini membuat saya merasa saya nggak utuh, saya nggak sempurna gitu. Ada something yang kurang masih ada dalam diri saya gitu. Dan akhirnya 2021 pas saya IVF kedua, 7 tahun saya diproses, ada banyak sekali hal yang terjadi. Saya memutuskan untuk sharing cerita saya. Kenapa? Karena saya berpikir saya sudah capek banyak orang ngomongin di belakang. Saya berpikir daripada kalian ngomongin saya di belakang, berspekulasi, yuk sini nonton aja konten saya, I will tell you my story. Awalnya saya berpikir seperti itu. Ternyata dengan saya share, saya sempat takut juga dijudge gitu ya. Ini kenapa sih banyak banget haters yang juga ngomong, kamu itu bangga banget ya nggak punya anak kamu kontenin, katanya gitu. Nggak bisa cari bahan lain ya, seolah-olah kayak saya menjual kesedihan saya sendiri. Tapi turns out banyak orang yang berjuang juga, mendekat, kita saling menguatkan, kita berkumpul bersama-sama, saling bertukar informasi, and I think it's a very beautiful thing. Ekosistemnya terbentuk gitu ya. Jadi ya here we are now dengan menuju 2 garis ini yang ternyata dibawa sampai segini ya, Tuhan dan kehidupan membawa kita sedemikian jauh. Sampai sejauh ini. Luar biasa ya. Hebat sekali. Nah, dari day one sampai hari ini itu ada gap yang boleh nggak diceritain sedikit? Pengen tahu prosesnya. Dari yang tadinya marah banget, disuntik sama suami sambil berusaha nunjukin seberapa sakitnya ini gitu ya, melampiaskan emosinya ke depan suami dengan seperti itu, sampai hari ini bisa membahas dirinya dengan begitu terbuka di depan forum online offline dan udah nggak tahu tuh berapa ratus ribu atau berapa juta orang yang nonton gitu ya. Itu prosesnya apa? Apa yang berubah? Titik baliknya apa? Mungkin suamiku yang bisa jawab ya. Gimana dari aku yang dulu marah sama dia, sekarang aku udah pasrah, udah berserah, udah merasa ini perjalanan berdua. Menurut kamu apa? Ini aku juga nggak pernah tanya sih ke dia nih. Ini kalau salah jawab panjang nih. Iya, kamu tahu di mana kamu harus tidur nanti. Enggak. Jadi waktu itu yang membuat istri saya hari itu menjadi lebih humble lagi, ya. Karena semua itu dilalui dengan kedewasaan. Ya. Proses dia sharing itu adalah proses dia healing. Saya masih ingat pada hari itu di Jakarta waktu kita IVF yang kedua, dia tanya sama saya, "Kok aku mau share ini?"
boleh enggak? Go ahead. Saya nggak banyak mikir. Saya hari itu saya merasa go ahead. If you want to share, just share it. Loh, kamu nggak malu? Dia bilang. Hon, saya bilang. Hari itu saya soalnya gini. Sebelumnya itu banyak sekali judgmental yang diberikan kepada dia sebagai wanita yang tidak bisa punya anak. Judgmental dari publik yang selalu ngomong salah wanita ketika wanita itu tidak bisa punya anak. Ya, itu statement yang membuat saya geram. Because saya melihat istri saya istilahnya dikatain seperti itu, yang which is itu adalah masalah saya. Ya, akhirnya saya selalu ngomong, no, the problem is in me. Ya kan, the problem is in me. Nah, terus juga banyak lagi yang cerita sama dia. Ada salah satu teman saya juga, dia sudah married, terus diceraikan oleh suaminya. Karena yang menyuruh cerai itu adalah ibu mertuanya dia, ya. Jadi dia bercerai. Setelah itu ternyata dia hamil. Jadi bukan salah istrinya, salahnya yang laki. Hanya karena masyarakat Indonesia tidak berani cek sperma, istilahnya seperti itu. Ya, apa sih salahnya seorang pria, ya, menurunkan egonya untuk cek sperma? Bagi saya kalau selalu ditanya, gimana menurutmu untuk pria yang belum bisa punya anak? Oh, ego seorang pria di situ drop pasti. Karena lu toh cowok yang belum bisa punya anak, yang belum bisa menghamili istrinya, itu pasti drop. Ya. Tapi along the way saya merasa, ya, ini judgmental yang sangat tidak baik, ya. Dan itu yang selalu dirasakan oleh istri saya. Proses itu yang membuat dia jadi lebih humble lagi, lebih open minded, ya. Dan ketika dia mau share, dia healing. Nah, di situ saya melihat perubahan ya. Dari awal yang dia suntik itu saya suntikin, terus yang kedua saya suntikin, dia nggak marah. Terus yang ketiga, dia akhirnya suntik sendiri sampai sekarang. Anyway, ketiga tuh ketiga kali bayi tabung ya. Kita 5 kali udah. 5 kali total. Ya. Nah, dari situ saya melihat, saya melihat di situ. Ibarat itu kalau seorang ayah itu ngeliat anaknya itu mulai dari merangkak sampai lari. Oh iya, istri saya sudah bisa seperti itu ya. Nah, hal-hal itu membuat saya jadi lebih percaya lagi. I show her support, ya kan. Kamu apa, ya kan? Di pamper, ya kan? Karena bagaimanapun juga. Dia ini kan nanti selama 9 bulan akan menjadi vessel, akan menjadi tempat bayi kita itu tinggal. Jadi bagaimanapun juga rumahnya harus dibagusin. Gitu. Jadi support, ya, memberikan support pada dia ketika dia down, ya, itu saya rasa itu yang membuat istri saya juga tumbuh, ya, selain sharing tadi. Gitu. Oke, saya lempar pertanyaan ke Bu Astrid ya. Perjalanan dari tahun 2012 sampai hari ini tuh sudah 2025, 13 tahun benar ya? 13 tahun perjalanan, dan mereka kita lihat dekat sekali ya sebagai pasangan suami istri ya. Bisa komunikasi dengan begitu terbuka untuk hal yang benar-benar sulit. Dan sama-sama dirasakan berdua. Di situ ada kemarahan, di situ ada malu, di situ ada kecewa, sakit hati, dan itu both ways pasti. Nah, dari sisi psikologi, sebenarnya apa sih yang terjadi di antara mereka berdua ini yang memungkinkan itu bisa terjadi? Terima kasih. Yang pertama, ini agak pas saya dengerin, banyak sekali faktornya, gitu ya. Ya, jadi artinya kalau kita mau kuliah bisa 2 semester nggak selesai-selesai ya. Tapi mungkin saya akan bikin singkat. Yang pertama sekali, yang berkaitan sama sikap masyarakat. Kalau Bapak Ibu di sini, teman-teman dan juga pasangan ini pernah mendengar tentang ketidaksetaraan gender. Nah, itulah sumbernya. Dan kalau dikatakan sekarang sudah lebih setara, belum. Ya, makanya ada laki-laki gengsi kalau ketahuan tidak bisa punya anak, karena laki kan harusnya hebat ya, pemimpin itu gitu. Lalu perempuan dijudge terus bahwa kamu sebagai perempuan kok memalukan, karena mahkota perempuan paling atas adalah menjadi ibu. Jadi kalau perempuan tidak bisa sampai ke sana, dia belum lengkap. Nah, itu kan gender. Jadi basic yang bikin kemudian dikatakan tadi masyarakat kita belum bisa nerima, bukan cuma di sini, ya, di seluruh dunia.
kecuali orang-orang yang sudah lebih maju mungkin ya, tapi di seluruh dunia karena pemikiran gender tadi laki-laki harusnya gini, perempuan harusnya gini, itu basicnya. Oke. Nah kemudian yang kedua, kalau teman-teman di sini mendengarkan dan melihat, sebenarnya apa sih mereka berdua ini punya kualitas apa yang membuat mereka 13 tahun bisa bertahan seperti ini? Bahasa Indonesia. Kualitas apa yang mereka miliki sampai 13 tahun bisa sebelum kita ngomong hubungan, sebelum kita ngomong emosi mereka ya. Tapi kualitas apakah yang dimiliki oleh pasangan yang sangat dekat ini? Komunikasi. Komitmen iya, komunikasi bukan. Pernah dengar ketangguhan? Resiliensi ya, itu mereka punya itu. Dan kalau kita mau turun ke teori, resiliensi tiap orang itu beda. Karena resiliensi tidak dibawa dari lahir. Ya, ada faktor gennya, ada faktor pola asuh, ada faktor pengalaman dia pribadi. Dan itu menjadi satu sebagai kualitas seseorang. Dan resiliensi menentukan kualitas hidup seseorang. Nah, mungkin kalau teman-teman berpikir ketangguhan resiliensi itu apa? Kita bayangkan kalau lihat bola ya. Bola itu kalau dijatuhkan, makin keras dijatuhkannya, makin keras naiknya. Kan gitu ya. Nah, daya itu untuk kembali itu yang namanya resiliensi. Ya, jadi kalau kita bilang orang yang sangat tangguh, yang resiliennya sangat besar, itu orang yang kebanting jatuh berdiri lagi, makin kebanting berdiri lagi itu. Nah, mereka berdua punya daya itu. Sebagai pribadi, Pak Ken punya, sebagai pribadi, Miss Lucy juga punya. Nah, jadi masing-masing sebagai pribadi mereka punya. Nah, secara penelitian kita sudah bisa buktikan di banyak penelitian psikologi, kalau orang punya resiliensi, dia bisa bikin orang lain juga jadi resilient. Ya. Nah, sekarang kita bayangkan kalau dua orang, dua-duanya makhluk yang resilient, tentu resiliensi mereka akan menjadi semakin besar. Karena mereka ibaratnya pejuang dengan pejuang, ayo kita berjuang bersama, gitu ya. Nah, secara besarnya itu yang terjadi pada mereka berdua. Sehingga ketidaksetaraan gender yang membuat mereka kemudian menerima berbagai judgement yang tidak bagus ya, bahkan terhina sekali mungkin Ibu Rosia waktu awal, Pak Ken juga. Mereka bisa bersama-sama berdua mengatasinya. Karena mereka orang yang resilient. Dan kemudian karena berdua, ibaratnya kita pelukan berdua, kita lawan semua berdua gitu ya. Nah, ini yang kemudian akhirnya kalau kita bilang dalam bahasa yang lebih sederhana, senasib sepenanggungan. Tetapi mereka orang kuat ya. Jadi senasib sepenanggungan dan tangguh. Nah, maka kemudian oke, apa yang kita bisa kerjakan menghadapi dunia luar itu. Kan gitu ya. Apa yang bisa kita kerjakan untuk menghadapi cacian semua orang itu. Kan gitu. Nah, kok bisa positif? Kok pada akhirnya mereka memutuskan untuk bikin organisasi ini, komunitas ini yang beruntung buat semua orang, kan gitu ya? Yang menguntungkan buat semua orang. Nah, karena pada satu titik kalau orang itu sudah kepepet, gitu ya, maka manusia itu memunculkan kualitas kebaikannya sebagai manusia. Justru saat kepepet. Saat kepepet kan udah nggak punya apa-apa. Oke, menarik. Ya. Berarti kalau kualitasnya belum bagus, kurang kepepet aja. Kurang kepepet aja. Oke. Betul ya. Jadi kita pepet terus. Ya. Nah terus apa? Kita mau ngapain lagi kan gitu ya? Udah keinjek, udah kehina, udah mau ngapain lagi gitu kan? Apa yang mesti bisa kita lakukan? Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian semua di sini, Tuhan menciptakan kita jadi manusia baik, punya kualitas baik. Pada saat sudah kepepet, ibaratnya tinggal matinya aja. Nah, jangan sampai hidup kita tidak berguna. Nah, mulai muncul apa yang masih bisa kita lakukan, apa yang bisa aku lakukan buat kamu, apa yang kamu lakukan buat aku, apa yang kita bisa lakukan melawan yang di luar itu. Nah, jadi dasarnya adalah naluri sebagai manusia, sepasang manusia, sepasang pejuang ya, yang kemudian ingin memberikan sesuatu kepada dunia. Kita mati deh, gitu kan ya, tapi jangan sia-sia. Nah, kira-kira dasarnya seperti itu. Jadi kita juga bisa lihat keindahannya manusia, gitu ya. Nah, kemudian kalau lebih dalam sedikit, kalau kita mau pakai pembahasan yang dalam, maaf tidak dengan maksud apa-apa, tapi Pak Ken ini kalau sebagai laki-laki ini orang baik, ya. Kok bisa, Bu? Dari mana, Bu? Nah, itu tadi. Resilient, ya, resilient. Sebagai laki-laki mengakui ada ego laki-laki, ya. Tapi dia masih berpikir, kamu gimana ya? Gitu kan ya. Jadi bukan
karena aku nih orang menilai aku bagaimana, aku sibuk dengan diriku sendiri. Karena ada kemudian orang yang menciptakan citra untuk dirinya, cari rekognisi untuk dirinya, enggak gitu kan ya. Bukan itu yang dicari, tapi aku begini, aku sakit, nah kamu gimana, kan gitu ya. Jadi secara emosional, kualitas emosional Pak Ken ini juga bagus. Nah, orang yang resilient bagus, kemudian menghadapi stress copingnya juga bagus, itu bisa bantu orang lain, apalagi orang yang dekat sekali sama dia untuk jadi bagus juga. Dan ini terdukung sama penelitian, gitu kan ya. Laki-laki yang resilient itu akan bisa bikin pasangannya resilient, ya, dan kemudian akan membuat pasangannya juga secara emosional terangkat, gitu ya. Dan ini kembali lagi ke gender. Kita semua para perempuan dibesarkan untuk mencari perlindungan kepada laki-laki, dan laki-laki dibesarkan untuk melindungi perempuan. Jadi akhirnya kembali lagi ke situ, kan gitu. Nah, jadi ini sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat indah, ya. Ada stres, dua-duanya ngalamin stres, tertekan secara emosional, terhina dan sebagainya, tapi copingnya positif. Kita fight, karena coping stres itu ada tiga. Bisa fight, bisa flight, melarikan diri, bisa freeze. Nah, kalian memilih untuk fight, dan fight dengan sangat cantiknya, kan gitu ya. Nah, terus tadi ada sempat dikatakan di mana titik baliknya? Ya, titik baliknya itu pada saat kalau jawabannya Pak Ken waktu, gitu ya. Ya, ada teori krisis yang mengatakan bahwa kalau kita sudah mengalami semua penderitaan, di ujungnya adalah acceptance. Ya, jadi kalau kita udah ngalamin, kita udah mengatakan nggak mungkin terjadi pada kita udah marah, kita udah depresi, ujung-ujungnya di sanalah acceptance. Itu kembali lagi ke sifat manusia lagi tadi. Kalau semua sudah kena ujungnya, semua udah udah kepepet, yang kita bisa lakukan apa sih? Apalagi kalau berdua dan kualitasnya memang berjuang, secara emosional juga baik. Jadi ini bisa kita bukan cuma bisa mengambil manfaat dari organisasinya, komunitasnya ya, tapi dari bagaimana hubungan dua orang ini di dalam jatuh bangunnya emosi itu, mereka bukannya saling melarikan diri, tapi saling merekatkan diri. Karena ada penelitian yang mengatakan kalau usaha seperti mereka ya, pengen punya anak nggak berhasil, terjadi justru divorce emosional. Jadi malah beku secara emosional, berjarak, nggak bisa lagi saling ngomong, kemesraan hilang karena sama-sama capek. Nah, kalian kan enggak. Ya, kalian justru makin dekat, kan gitu ya. Nah, artinya ini berjuang bersama. Kenapa kau bisa begitu? Kembali lagi, ini para pejuang. Ya, resiliennya tinggi. Jadi bawaannya nggak mau kalah dong. Jangan sampai gua kalah gini ya, nggak bisa masa kayak gini ya kalah, kan gitu. Nah, jadi kelebihannya di situ. Karena ya di banyak pasangan mungkin malah terjadi divorce emosional tadi. Hubungan makin dekat karena nggak berhasil, saling menyalahkan, kemesraan hilang, bahkan mungkin mencari pasangan di luar, cari alkohol barangkali, cari narkoba dan sebagainya. Sementara sudah cukup? Iya. Aku pengen nanya nih. Boleh. Bu Astrid, apakah resiliensi itu kan tadi nggak genetik ya, itu kombinasi ya, genetiknya kombinasi. ada ya. Apakah kalau saya tuh resilient di satu hal, it means I also resilient in other aspect of my life? Atau sebenarnya resiliensi ini tergantung aspek apa dalam kehidupan kita? Oke. Gitu. Ada teori yang mengatakan tergantung aspek apa dalam kehidupanmu. Jadi kamu bisa sangat kemenyek di satu sisi, sisi, tapi tangguh banget di sisi lain. Oh, oke. Itu sebabnya dikatakan itu bukan dibawa dari lahir. Jadi nggak seluruh kepribadianmu, tetapi latihan-latihan yang kamu dapat dalam kehidupan. I see. Ciri-cirinya apa Bu Astrid? Satu orang itu resilient, ada bibit nih, belum kelihatan, tapi ada bibit tuh gimana? Supaya saya juga mungkin bisa ngelihat dari teman-teman atau tim juga, ciri-ciri orang yang resilient itu seperti apa? Yang paling gampang lihat dan paling menjanggalkan, keras kepala. Oh begitu. Nggak gampang kalah. Sebentar, Nggak gampang kalah ya. Gampang kalah ya. Nggak gampang kalah. Ada bau-bau orang-orang yang ini kesentil. Iya. Itu. Jadi yang paling gampang kita lihat itu orangnya tidak gampang kalah. Jadi dipukul bukannya jatuh, berdiri lagi, dipukul berdiri Oke, lagi. bahasa Surabayanya bantahan. Tahan, bloblok. Ngetek. Ngetek. Iya, oke. Menarik sekali ya.
Nah, tadi ada satu poin yang Bu Astrid mention tentang bahwa ternyata dalam hubungan ini peran Chef Ken sebagai suami, sebagai laki-laki itu besar banget. Karena cara beliau menyikapi situasi yang nggak oke di antara mereka dari zaman 13 tahun yang lalu, itu walaupun dia sendiri sakit hati pasti ya, dia sendiri malu, dia sendiri jatuh, tapi dia bisa bangkit dan bisa ngangkat istrinya. Saya pengen tanya ke Chef Ken, strategi personalnya itu apa, atau apa yang terjadi sih di dalam kepala waktu day one lah kalau bisa, atau 7 years after day one, kira-kira apa sih yang terjadi di dalam kepalanya Chef Ken dan bagaimana itu dikeluarkan dalam bentuk respon? Banyak laki-laki yang harus belajar ini pasti. Bukannya marah juga. Betul, bukannya marah juga. Itu sebuah pertanyaan yang cukup susah untuk saya jawab gitu ya. Tapi itu sempat pernah ditanyain oleh istri saya pada saat sering kali dia tanya istri saya. Salah satunya di zaman pacaran. Jadi saya kenal Rosie sebelum menikah itu sudah 7 tahun. Jadi actually kita sudah 20 tahun bersama-sama. Dari awal dia selalu ngomong gini, kamu tuh kenapa? Kok selalu istilahnya kasih terus ke aku, tapi you never ask something in return. Jadi nggak pernah minta sesuatu atau ngasih balasnya gimana. Saya cuma bilang ya hukum tabur tuai, ya kan? Suatu hari, ya kan? Apa yang saya taburkan ke kamu itu akan berbuah. Ya, saya berharap itu akan berbuah yang lebih baik, yang manis seperti itu. Tidak dipungkiri saya sama dia ini ya mungkin resilience tadi, ya emosinya itu 11-12, 11-12. Cuman saya selalu dapat value dari orang tua saya itu. Ya ini bisa jadi apa ya, pisau bermata dua ya. Sudah, jangan berantem. Udah, semuanya diselesaikan baik-baik aja. Udah, bahkan tidak ada omongan nanti dibicarakan itu nggak ada. Sudah, nggak usah berantem, titik. Udah, berhenti sampai di situ. Nah, dengan modal itu, saya ini tipe orang yang yaudahlah, diam, mendem. Yang which is mendem itu nanti otomatis juga ya Manifestasinya lain-lain, time bomb, misalnya gitu. Ya. Ya itu it happens. Ya. Tapi menurutku kalau aku boleh nambahin sedikit ya, di masa awal berat pernikahan kita itu yang suami saya ini Bu, memendam semua perilaku yang mungkin ada membuat dia juga merasa nggak nyaman, dengan dia endure itu yang menyelamatkan pernikahan kita. Karena kalau dia fight back pada saat itu, kita pasti udah pecah, karena rame banget. Tapi di awal pernikahan kita, di masa-masa berat, dia itu endure banget. And I'm forever grateful buat dia itu. Nah, tapi ada fase Bu, dimana sekarang endurance aja nggak cukup untuk pernikahan kita. We need something more than that. Karena ketika dia endure terus, otomatis suatu hari akan ada masa di mana dia juga merotol. Nah, kita sedang ada di fase di mana endurance is not enough, di mana dia juga harus berani communicate, dan saya ini sekarang yang harus mendengarkan dan belajar juga untuk regulate my emotion. So I think pernikahan tuh nggak bisa ada kayak satu tips one for all untuk selamanya, nggak ada. Ada masa di mana saya tuh unstoppable ngomel. Saling menyesuaikan. Yes, unstoppable ngomel. Aku hanya perlu mengeluarkan omelan ini, please hanya dengar. Ya, jadi dia endure. Ada masa di mana aku harus bertahan dengan sikap dia, regulate dia, bantu dia untuk ngomong. Jadi masa demi masa itu yang berhasil membuat kita melewati itu karena kita nggak pernah berhenti untuk belajar. Pasangan kita butuh apa? And yes, in the first 7 years aku hanya butuh diabsorb. I was so ugly in my emotion. Saya marahnya kayak, nggak ada yang bisa dicontoh. Tapi dari situ, mertua kalah. Iya betul. Dari situ aku juga belajar bahwa acceptance dari suamiku yang mau endure the pain of having wife like me, itu yang sebenarnya membuat aku juga berproses. Gitu, nggak tahu ya secara teori psikologis gimana baik. Ini Bu. Orang baik dan terima kasih buat pendidikannya. Behind, ya kan, kemukakan maunya apa, how do you feel, ya kan. Yang pihak yang mendengarkan itu just listen, dengerin aja. Kalau mau berargumen, go ahead, ya kan, go ahead. Tapi argumennya belakangan, dengerin dulu keluh kesahnya, jangan disela. Itu di situ kita belajar banyak about our openness, kejujuran, transparency something that I cannot cook. Saya nggak bisa jujur. Bukan masalah kejujurannya,
Tapi transparansi bagi saya itu susah. Kalau saya baca gini, kalau saya diajarin, transparansi itu kalau seumpama kamu mau going somewhere, kamu harus ngomong, saya ini orangnya spontan, ada spontanitasnya, dan dia biasanya selalu ada di samping saya. Nah, suatu hari saya pernah ada dalam satu fase di mana transparansi ini tidak saya kemukakan, akhirnya dia yang marah. Karena apa? Biasanya kalau saya misal di tour, misal dari saya latihan gitu ya, saya mau pulang rumah, kita mau mampir supermarket, kita langsung ke supermarket. Tapi hari itu saya nggak kepikiran, saya langsung ke supermarket. Kamu sendirian, Saya sendirian, betul, saya sendirian, ya kan. Saya langsung ke supermarket, dia nunggu di rumah. Akhirnya begitu saya sampai rumah marah, berantem. Ya, sebuah transparansi yang saya itu PR banget bagi saya. Tapi ya saya bersyukur bahwa istri saya akhirnya komit bahwa oh ya, this is the time for me, maksudnya untuk belajar mendengarkan kamu. Nah, di situ saya merasa bersyukur ya. Ketika our marriage itu menjadi lebih dewasa lagi, ya kan? Ya itu tadi time. Ya, time will heal istilahnya. Time will set everything okay, ya kan? Yes, of course not for everyone. Ya, tapi di sini tadi dengan Bu Asti tadi bilang ini, saya menjadi cukup clear ya. Kalau orang tua saya bilang itu dulu di tahun-tahun kita menikah, kita kalau menikah berantem mungkin satu RT RW dengar kali ini. Itu mama saya selalu bilang gini, kalian berdua ini podo atose, sama-sama keras. Mungkin kalau saya bilang sama mama saya, enggak mah, we just become resilient. Punya jawaban baru setelah ini. Keren.